Silakan Sao kode tempat. Nyonya, Sao kode tempat. Sudah Sao saat masuk kawasan. Harus Sao sekali lagi. Kamu yang baru datang. Mohon kerjasama dengan petugas keamanan kami. Sudah, sopir saya segera datang. Biarkan dia berbicara denganmu. Silakan Sao kode. Ambilkan. Saya Sao. Kamu dalam masalah. Saya hanya melakukan tugas saya. Berani. Xiao Yue, jangan berkelahi. Dia adalah petugas keamanan yang baru. Petugas keamanan. Petugas keamanan siapa yang begitu angkuh? Saya hanya datang untuk memeriksa pekerjaan departemen keamanan kalian. Baik sekali, terus pertahankan. Silakan Sao kode tempat. Segera mulai bekerja. Ya, semangat. Kamu tidak bisa seperti ini sekarang. Kamu harus bangkit. Ayo. Perhatikan baik-baik. Tegakkan dada. Kecilkan perut. Angkat kepala. Hah, kamu juga tidak perlu terlalu tegang. Sebenarnya, santai sedikit itu bagus. Saya Gao Sukamu. Ya, kamu baru datang ke perusahaan. Saya akan memberitahumu sedikit situasi dasar perusahaan kita. Perusahaan kita memiliki 2 wanita cantik. Kamu pasti ingin tahu siapa 2 wanita cantik itu, kan? Hehe, saya katakan padamu. Ya, yang satu adalah sangat cantik mempesona, menutup bulan dan membuat bunga malu, memikat seluruh negara, lemah lembut dan berbudi luhur. Presiden direktur perusahaan kita. Lemah lembut, berbudi luhur, cek. Contoh kecil, katanya cantik, kamu semangat, ya, aku katakan padamu. Ada satu lagi. Yang kedua, adalah kita, juara wanita seni bela diri seluruh kota. Tendangan yang tak terkalahkan, tanpa ampun di bawah kaki. Hehe, memiliki keanggunan, sangat cantik dan tak tertandingi. Sahabat dekat Suzong, kepala keuangan kita. Xiao Yuejie. Xiao Yuejie sangat berbahaya. Bahkan sebagai hantu pun tetap menggoda. Ayo. Apakah harus memecat pengawal itu? Susah payah menemukan seseorang yang bisa bertarung denganmu. Lebih baik tetap mempertahankannya. Aku sedikit khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir mereka mengirimkan orang bodoh menjadi agen rahasia. Lebih baik berhati-hati. Silakan scan kode tempat. Silakan scan kode tempat.
Kakekku. Kakak Hua, halo, silakan bicara. Siapkan sebuah mobil. Kirim satu lagi yang mengikuti mobil. Segera, sekarang juga. Mengerti? Hei, hei. Kenapa kamu lagi? Lainnya di mana? Keamanan perusahaan. Sekarang tidak ada orang lain. Silakan kenakan sabuk pengaman. Ayo, Master. Apakah bibiku di dalam? Kakek saya sakit. Dia membuat keributan sebesar ini. Apa dia takut saya membuat masalah? Tunggu saya di pintu. Jingjing. Kakek. Kakek. Kamu datang. Kakek, saya datang. Kamu ini wanita penggoda. Jauh dari anak saya. Jauh sedikit. Sedikit lebih jauh. Ayah, kamu ini wanita penggoda. Ayah, menggoda anak saya. Kenapa Anda memukul orang? Ini adalah Jingjing. Anakku semua disebabkan olehmu. Itu kakakku. Dengan wanita murahan itu. Dengan anak dari wanita itu. Apakah Anda lupa? Bukankah Anda paling sayang pada cucu perempuan ini? Kakek sekarang dalam kondisi tidak baik. Kamu sebaiknya jangan datang dan membuat masalah akhir-akhir ini. Kalian melakukan apa pada kakek saya? Saya adalah putri kandungnya. Bibi kandungmu. Kamu berbicara seperti ini kepada orang yang lebih tua? Apakah itu agak keterlaluan? Kamu ada di rumah kita. Melakukan begitu banyak hal yang tidak terpuji. Kamu masih berani mengaku sebagai orang yang lebih tua? Jangan bicara seperti itu. Keluarga kita. Kamu hanyalah anak luar nikah dari kakakku dan wanita murahan itu. Jelasnya, kamu hanyalah orang luar. Di sini, bukan rumahmu. Saya tidak bisa menunjukkan diri. Kamu, jangan seperti itu. Dalam keadaan kakek sekarang, semua orang merasa tidak baik. Bibi, mari kita tenangkan diri. Hari ini, karena kamu juga datang, ketika kakek sebelumnya sadar, mengatur kembali pembagian saham grup. Saya sudah menguasai 30%. Urusan grup. Saya harus mengurusnya. Lagi pula, ayahmu juga hilang selama 3 tahun. Paman Zhang. Kamu adalah teman terbaik ayah saya. Masalah ini. Kamu juga terlibat. Saya tahu apa yang kamu inginkan. Jangan bermimpi. Katanya, perusahaan yang kamu dirikan sendiri. Karena pengelolaan yang buruk, bahkan gaji pun tidak bisa dibayarkan. Urusan saya tidak perlu kamu campuri. Sebenarnya ini juga bukan urusan saya. Tapi siapa suruh kamu anak kakak bisa membantu? Saya tetap ingin membantu. Karena kamu tahu apa yang saya inginkan, maka saya akan langsung berbicara. Mengalihkan 5% saham grup yang ada padamu dengan harga pasar kepada saya. Dengan cara ini, menyelesaikan masalah keuangan perusahaanmu. Lebih dari cukup. Mengenai setelah itu, apakah perusahaanmu akan terus beroperasi? Dia jelas, sudah menunggu kamu begitu lama. Jika kamu sudah seharusnya menikah, menikahlah. Jangan sia-siakan orang itu, Bibi.
Jangan berkata begitu. Sujing yang ambisius adalah hal yang baik. Sujing, bagaimana jika begini? Kamu alihkan saham kepada Bibi dan langsung menggabungkan bisnis perusahaan ke perusahaan saya. Lagi pula kita berdua cepat atau lambat adalah keluarga. Kamu bilang nanti ini, di kepala tempat tidur dan kaki tempat tidur. Mengapa harus memiliki dua perusahaan? Benar kan, Bibi? Ayo sini. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah tunangan saya. Kami akan segera menikah. Jika kalian sibuk, tidak perlu datang ke pernikahan. Lagi pula saya juga tidak akan mengundang kalian. Jing Jing. Si bodoh ini siapa? Kau telah mengkhianatiku. Guo Mingming. Delusi adalah sebuah penyakit. Jika sakit, harus diobati. Demi Tuhan. Kapan aku pernah mengacukanmu? Dan kau juga. Kakek dalam keadaan seperti ini. Sebagai anak perempuan, kau berani bermimpi untuk menguasai segalanya. Kau terlalu percaya diri. Selama aku Sujing masih bernapas, persentase 5% ini tidak akan pernah sampai ke tanganmu. Ngomong-ngomong, anak perempuan yang menikah seperti air yang tumpah. Kau sudah tumpah selama bertahun-tahun. Bagi keluarga Sukami, kau hanyalah orang luar. Sayang, mari kita pergi. Berhenti. Siapa kau ini? Siapa dia? Itu urusanmu apa? Saya adalah pengawal perusahaan. Nomor ID 5927. Pengawal. Tidak heran ada bau anjing yang menyengat. Harap perhatikan cara bicaramu. 5927. Jika kamu hanya seekor anjing penjaga, jangan lupa siapa dirimu. Jauhkan dirimu dari tuanmu. Apakah kamu mengerti? 5927. Guk-guk, Guo Mingming. Apa yang kamu lakukan? Jing Jing. Dari mana kamu ini? Ah. Naik. Naiklah. Sudah bisa pergi. Jing Jing. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Pasangan sejati. Bukan? Ham. Tolong bantu saya pergi ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Duduk di belakang. Silakan kenakan sabuk pengaman. Oh.
Kamu hanya anak haram dari kakakku dan wanita penggoda itu. Saya tidak ingin dilihat orang. Hal tadi. Jangan anggap serius. Hal tadi. Saya tidak ingat. Dilarang menyentuh bibir. Baik, Suzong. Juga dilarang menjilat bibir. Sebelumnya di perusahaan, saya tidak memindai kode lokasi secara aktif. Itu kesalahan saya. Di hadapan kode lokasi, semua orang setara. Tapi, reaksimu di belakang itu, apakah itu agak? Suzong. Apakah kamu ingin agar saya minta maaf? Baik, Suzong. Saya minta maaf. Tidak perlu. Salah saya. Kamu benar. Semoga kamu di masa depan dalam pekerjaanmu terus mempertahankan sikap serius ini. Mengemudi. Anda adalah yang paling sayang kepada saya, kan? Barang-barang keluarga kita pasti tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Jingjing. Kamu adalah cucu yang baik bagi kakek. Kakek paling sayang padamu. Ayah, kakek selalu menunggu kamu kembali. Kakek pasti akan baik padamu. Pasti. Tidak bisa menunggu lagi. Agar tidak berlarut-larut. Selamat pagi, Suzong. Baik-baik saja. Suzong, hati-hati di jalan. Apakah kamu merasa dirugikan? Suzong memang bukan orang yang mudah. Tapi kata orang, melayani atasan seperti melayani harimau. Atasan kita adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bukankah kamu harus lebih berhati-hati? Biksu kecil turun gunung untuk mengumpulkan makanan. Biksu tua sudah memberi pesan. Wanita di bawah gunung adalah harimau. Jika bertemu, pasti harus menjauh. Hai. Mau kemana lagi? Perusahaan menetapkan aturan untuk mengurangi keluar selama jam kerja. Jika ada waktu, keluar sejenak. Hei, Master Dajiang. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Kilin ketika sampai di Kutub Utara? Jangan bersikap santai seperti itu. Kilin sampai di Kutub Utara. Itu tidak. Bukankah itu tetap Kilin? Bukan begitu. Kami sekarang akan pergi membeli barang itu. Dua gadis nakal ini memberi teka-teki tanpa memberikan jawaban. Tidak mematuhi etika sosial. Kilin. Sampai di Kutub Utara. Ini adalah es krim. Kilin. Es krim. Hahaha. Es krim. Hahaha. Es krim. Hahaha. Hahaha. Susujun akan mengambil tindakan terhadap perusahaan. Kita harus siap-siap. Mereka sudah mulai bertindak. Terima kasih atas perhatian Anda selama bertahun-tahun ini. Situasi telah berkembang sampai sejauh ini. Bukan kita yang bisa mempengaruhi. Tidak apa-apa. Beberapa tahun ini,
Anda semua juga telah bekerja keras. Gaji tidak akan berkurang sedikit pun. Tenang saja. Suzong, kami sama sekali tidak khawatir tentang masalah gaji. Namun saat ini, situasi perusahaan, kami tetap di sini. Juga menjadi beban bagi perusahaan. Dalam beberapa hari ini, banyak karyawan yang mengundurkan diri. Tidak menyangka bibi kamu akan bertindak sekeras ini. Gaji pasti tidak boleh tertunda. Gedung ini juga milik bibi kamu. Sewa, kamu harus mencari cara. Mari kita pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Aku ingin makan hotpot. Tidak punya uang. Aku juga tidak punya uang. Tidak ada uang untuk membayar gaji. Sabar saja. Tapi aku benar-benar ingin makan hotpot. Tidak ada uang. Sangat menjengkelkan. Siap-siap untuk bertarung. Dengan sifat bibi kamu. Kali ini, dia pasti ingin menang. Aku ingin makan hotpot. Ayo, kenapa aku merasa sepatuku belakangan ini sepertinya tidak nyaman. Aku ingin makan hotpot. Waktu pulang kerja, aku mau ganti baju. Ayo, mau makan atau tidak? Ayo, aku mau bilang sesuatu padamu. Begini, sebentar ya, kamu naik ke atas untuk memeriksa kondisi setiap kantor. Jika ada orang yang lembur, tanyakan padanya jam berapa dia pulang. Lalu, buatlah catatan. Pintu tidak terkunci. Atau mungkin lupa menguncinya. Tolong kunci untuk orang lain. Itu saja. Silakan pergi. Setelah kamu selesai berkeliling, hampir waktunya pulang. Setelah pulang kerja, sambil makan hotpot, sambil bermain game. Saya hanya bisa bermain sebagai penembak. Tidak apa-apa. Kakak, saya bisa melakukan semuanya. Saya akan melindungimu. Aduh. Master Dajiang, kita akan meninggalkan perusahaan ini. Jaga dirimu ya. Ingat untuk diet ya, Master Dajiang. Ayo kita foto bersama. Apakah ini disebut gemuk? Ini disebut kekar. Wah, Master Dajiang tidak hanya kekar, tapi juga sangat tampan. Cinta kamu ya, Master Dajiang. Selamat tinggal, Master Dajiang. Kalian berdua, nanti, kemanapun kalian pergi, asalkan kalian bekerja dengan serius, tidak akan salah. Baik, dadah. Ketika pohon tumbang, monyet berhamburan, perusahaan ini akan bangkrut. Wang Zong, selamat pagi, Wang Zong. Hehehe Wang Zong. Halo, Wang Zong. Anda ini, ayo, perusahaan sudah tutup. Anda lihat, panggil Suzong keluar. Suzong juga sibuk. Anda lihat, ini tidak terlalu cocok. Pergi. Jangan. Pergi. Wang Zong, Anda mencari saya. Hari ini saya membawa orang. Ingin memeriksa keadaan properti kita. Ada perusahaan lain yang ingin menyewa gedung kita dengan harga tinggi. Anda juga tahu saya adalah orang yang suka mengambil keuntungan kecil. Mari kita bicara jujur. Saya akan membayar denda pelanggaran kontrak. Wang Zong, pasti bibi saya yang mengirim Anda, kan? Selama masa berlaku kontrak sewa, tanpa izin dari penyewa, pihak penyewa tidak boleh memasuki ruang sewa tanpa izin. Sebelum saya melapor ke polisi, silakan Anda pergi. Nomor telepon untuk melapor ke polisi berapa ya? Harusnya 110, kan? Tolong bantu saya telepon. Saya mau melapor ke polisi. Ada yang melanggar kontrak, mengganggu tanpa alasan. Saya ingin mencari perlindungan hukum. Bukankah Anda sudah setuju untuk memperpanjang sewa sebelumnya? Meskipun saya sudah mengatakan kalimat ini. Lalu bagaimana? Ayo kita pergi. Hari ini kalian bisa melewati satu. Anggap saja saya kalah. Kontrol kekuatan. Usahakan jangan sampai ada yang masuk rumah sakit. Pukulan kosong yang indah. Serang saya. Berhenti. Tentang apa? Apakah kamu baik-baik saja, kakak Xiaoyu? Kau bajingan tua. Aku beritahu kamu. Seandainya kakak Xiaoyu tidak terkilir, kalian satu persatu
Sudah lama terbang jauh. HMPH, serang saya. Ayo bersama-sama. Ah, ah, ah. Jangan bertarung lagi. Jangan bertarung lagi. Jangan bertarung lagi. Suzong. Saya baik-baik saja. Pengawal kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Kakak Xiaoyu bilang kalian tidak bisa lewat. Kalian tidak bisa lewat sama sekali. HMPH. Pengawal kecil. Perusahaan hampir bangkrut. Mengapa harus begitu? Saya sarankan kamu segera pergi. Pukul dia. Apakah kalian sudah memindai kode tempat? Cepat pergi. Kau, saya sudah memeriksa atas dan bawah. Semua orang sudah pergi. Pintu dan lampu sudah saya matikan. Dengar saya, cepat pergi. Panggil polisi. Orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Pengawal kecil, kamu yang baru datang, ya, yang tahu diri. Cepat pergi dari sini. Lindungi mereka dengan baik. 5.927. Saya akan menaikkan gajimu. Melindungi keamanan perusahaan. Itu adalah tanggung jawab saya. HMPH. Kode lokasi. Kalau tidak, lebih baik. Kenali wajah saya. Hati. Berikan saya. Sapukan. Cepat. Wang Zong. Kembali dan beritahu majikanmu. Jangan bermimpi yang tidak mungkin. Cepat. Ayo pergi. Cepat pergi. Jangan sentuh Xiao Yuejie saya. Setiap kali saya bertemu kalian, saya akan memukul kalian. Siapa Xiao Yuejiemu? Oh. Itu. Perusahaan. Xiao Yuejie perusahaan. Suzong. Perusahaan tidak terlalu tenang belakangan ini. Kamu harus lebih berhati-hati. Kenapa kamu menatap bibirku? Saya. Apa maksudmu? Sebenarnya barusan saya bilang tentang kenaikan gaji. Itu juga tidak bisa dibilang tidak mungkin. TSK. Kebodohan. Kamu. Bukankah itu sudah seharusnya kamu bekerja untuk perusahaan? Lagi pula, bisakah Suzong melupakanmu? Bagaimana bisa kamu yang mengajukan ini sendiri? Benar, kan? Suzong. Yang baru datang. Tidak mengerti aturan. Haha. Tapi, hari ini, kamu tampil sangat baik. Malam ini kita makan hotpot. Saya akan memberimu lebih banyak daging. Hotpot. Itulah. Juga. Sudah pulang kerja? Silakan makan sedikit. Atau tidak? Kita bersama-sama. Maksudmu adalah, kalian sekelompok orang, dikeluarkan oleh seorang pengawal. Itu, pengawal. Saya tidak tahu dia bagaimana. Grup kami memiliki total 18 properti. Di antaranya ada 4 tempat. Yang membantu saya mengumpulkan sewa adalah kamu. Apakah kamu tahu mengapa ini? Karena hal ini. Sangat sederhana. Siapapun bisa melakukannya. Mengerti? Suzong mengerti. Pergi. %5 yang ada di tangan Sujing meskipun tidak banyak. Tapi itu sangat penting. Hal ini tidak bisa ditunda lagi. Atau tidak? Atau kita bicarakan saja dengan dia, seorang gadis. Jangan bikin keributan sebesar itu.
Wanita murahan ini. Sama seperti kakakku, tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Harus memberi sedikit tekanan padanya. Dia tidak bisa bertahan lama lagi. Bibi. Saham menjadi milikmu. Orangnya milikku. Kita. Masing-masing mengambil apa yang dibutuhkan. Haha. Itu. Saya sering datang ke toko ini. Memang agak rusak, tapi dagingnya cukup baik. Ngomong-ngomong, hari ini Suzong memanggilmu apa? 5927H. 5927 kamu memberi kepada para pemimpin. Mengambil daging ya. Dagingnya hampir menjadi tua. Xiao Yuejie. Ayo, Xiao Yuejie. Hari ini di perusahaan kan? Saya tidak memilih kata-kata ya. Tapi, sebenarnya saya. Dia diam-diam menyukaimu. Hehe. Anak muda, kamu kenapa? Kamu tidak bicara semalaman. Kamu lakukan apa sekarang? Hehe, Xiao Yuejie, dia ngomong sembarangan. Hehe, tidak, saya tidak seberuntung itu. Saya hanya memikirkan dalam hati, saya bahkan tidak berani memikirkan. Xiao Yuejie, ayo, lihat saya, kita lihat. Pintu dan rumah tidak cocok, kan? Dia ngomong sembarangan, dia. (5.927) Silakan scan kode lokasi. Hahaha, kode lokasi, hahaha, kode lokasi. Jadi, teman-teman kita sekarang menulis skenario ya. Harus berfokus pada satu konflik yang mengalir sepanjang cerita. Mengembangkan plot. Prinsip dasarnya adalah konflik harus berkembang, harus cepat, segera terlihat hasilnya. Perkembangan konflik harus berputar. Tak terduga. Puncak konflik harus kenyang, menarik perhatian. Akhir konflik harus cerdik. Jangan berlarut-larut. Dalam konflik, setiap pertarungan itu adalah satu bagian dari alur cerita, dan di setiap bagian ada pengantar, pengembangan, perubahan, dan penutup. Jadi dikatakan, konten yang tidak berpengaruh pada penggerak alur cerita. Jangan sekali-kali menulisnya. Guru Si. Lalu jika itu, menulis drama pendek? Saya tanya kamu, apakah drama pendek itu drama? Haha. Maaf mengganggu. Maaf. Hati. Di dalam toko hanya ada 2 meja kita. Tidak ada orang lain. Saya tanya kalian berdua ya, ada yang bisa main itu? Game Honor of Kings, kan? Saya bisa. Ya, baik. Ayo. 5 tim. Tapi saya hanya bisa main Chai Wenji. TSK. Ini butuh healer. Ayo pergi. Silakan. Guru juga pernah muda. Pergilah.
Pergilah. Guru Si. Sangat minta maaf. Saya segera kembali. Apakah baru lulus? Magang, kan? Iya. Kami kebetulan kekurangan pengawal di sini. Drama sekarang ini. Itu. Suzong. Kakak Xiao Yue. Kita berhenti di sini untuk hari ini. Sampai sini. Nanti kita bersenang-senang lagi. Ah, masalah sewa rumah. Besok pagi saya akan urus. Namun, jika bibimu berperilaku seperti hari ini lagi, mengirim orang untuk mengganggu kita terus. Dia punya hak apa untuk jadi bibiku? Saya tidak takut padanya. Masih ingin bersaing dengan saya untuk saham. Biarkan dia makan kotoran. Tidak apa-apa. Suzong. Ada saya dan 5927 ada. Datang satu. Pukul satu. Namun, kakak Xiao Yue, perusahaan bahkan supir pun dipecat. Kalian. Pemimpin naik taksi online tengah malam. Sangat menyusahkan kalian. Saya suka naik taksi online. Hati. 5927. Saya memberi kamu pekerjaan baru. Gajinya 2 kali lipat. Apakah kamu tertarik? Ada. Pekerjaan hari ini sudah selesai. Kamu bisa pulang. Baik, Suzong. Apa kamu tidak pergi? Saya ingin melihat kamu masuk rumah dengan aman. Jika tidak, kamu masuk dan tinggal sebentar. Minum segelas air. Baiklah, saya akan masuk untuk memeriksa situasi keamanan. Ada pemilik rumah di kompleks yang melaporkan. Seorang pria mencurigakan. Mengikuti Suzong kita memasuki villa. Kamu bilang. Kebetulan kita bertemu dengan hal ini. Departemen keamanan grup kita. Apakah kita harus bertindak heroik? Saudara-saudara. Ya.
Saya akan memanggilmu 5927 saja. Apakah kamu benar-benar seorang pengawal? Pekerjaan baru yang kamu berikan kepada saya adalah melindungi keselamatanmu. Siapa namamu? Lupakan. Sebaiknya aku meneleponmu 5927. 5927. Cukup mudah diucapkan. Saya sudah memeriksa atas dan bawah sekali. Jika tidak ada hal lain. Ini adalah kunci cadangan. Simpan dulu di sini. Di sini juga ada kunci garasi. Kamu bisa membawa mobil pulang hari ini. Besok datang lagi untuk menjemput saya. Saya akan memeriksa halaman belakang terakhir. Selamat tinggal. Saya tetap akan memanggilmu 5927. Selamat tinggal. Suzo. Kami adalah warga yang peduli di sini. Bukankah begitu? Ya. Seseorang melihat pria ini mengikuti tuan rumah wanita di sini masuk dengan niat buruk. Benar, kan? Ah, saya adalah pengawalnya. Kalian bisa pergi. HMPH. Dia membiarkan kita pergi. Apakah kita pergi atau tidak? Tidak pergi. Maka saya hanya bisa mengantar kalian pergi secara langsung. HMPH. Takut padamu. HMPH. Takut padamu. Hahaha. Suara pelan sedikit. Jangan mengganggu tetangga di sekitar. Bawa kelompok ini. Tinggalkan tempat ini. Jangan datang lagi. Ayo pergi. Cepat. Lima 5927. Lima 5927. Apakah itu kamu? 5927. Ah.
Sudah pergi. Jangan mengejar. Haruskah kita menelepon polisi? Saya rasa ada seseorang ingin sengaja memperbesar masalah, mempengaruhi perusahaan secara negatif. Biarkan saya menangani ini besok. Tenang saja, saya akan melindungimu. Apakah kamu baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa. Tenang saja. 5.927. Malam ini. Bolehkah saya tinggal? Ya. Ah, kamu, tidur. Saya akan bangun kapan saja. Tenang saja. Kalau begitu saya matikan lampu. Lima 5.927. Apakah kamu sudah tidur? Belum. Apakah kamu mendengar suara aneh? Tidak ada apa-apa. Kita harus pergi dari sini. Ada apa? Sudah siap? Saya akan membawamu keluar.
Kenakan sabuk pengaman. Apakah kamu tidak ikut pergi denganku? Sudah bisa terbang. Jaga diri. Jinjing. Saya sudah bilang, kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Bahan makanan di dalam kulkas. Saya menggunakan tanpa izin. Oh. Sarapan itu penting. Makanlah sedikit lebih banyak. Kamu bisa membuat sarapan juga, menjamin pola makan yang sehat. Sangat penting. Telan. Kamu bisa mengemudikan kapal cepat? Tidak bisa. Kalau begitu, kamu bisa mengemudikan pesawat? Tidak bisa. Kalau begitu kamu, biasanya di rumah melakukan apa? Saya melakukan pekerjaan rumah. Hei, hati. Saya suka mengepel lantai. (5.927) Apakah kamu punya pacar? Lupakan. Kamu tidak perlu harus memberitahu saya. Ini pesan dari Paman Liu, teman baik ayah saya. Ayah saya sudah hilang selama 3 tahun. Mari kita pergi. Selesaikan makanmu. Oh. Kita, apakah lebih aman jika kita berkendara? Mobilnya kehabisan bensin. DLHAM tunggu. Tangan. Peluk pinggangku. 5.927. Berangkat. Saya merasa masuk seperti ini. Terlalu mencolok. Akan ada bahaya. Bagaimana penampilanmu?
Aku ingin makan es krim. $5.927. Pergi belikan aku es krim. Baik, Suzong. Mau rasa apa? Rasa coklat. Halo, 1 porsi coklat. Paman Liu, aku sudah mencarimu lama. Paman Liu. Paman Liu. Jingjing, apakah kamu punya berita tentang ayahku? Jingjing. Paman Liu, aku minta maaf padamu. Jingjing. Kalian sedang melakukan apa? Jingjing. Paman Liu, aku. Jingjing. Jingjing, kau baik-baik saja, kan? Tenang saja. Hari ini aku pasti akan menyelamatkanmu. Dari tangan pengawal jahat itu. Pergi sana. Hanya karena kamu, karena aku. Jingjing. Kau tidak berharap pengawal jahat itu datang untuk menyelamatkanmu, kan? Sesuai keinginanmu. 5.927. Jingjing. Aku bisa dengan bertanggung jawab memberitahumu. Pengawal jahat itu. Sudah aku suruh orang untuk mengurusnya. Dan juga, untuk memastikan segalanya aman, aku juga telah mengundang 4 ahli bela diri terhebat untuk melindungimu. 4 ahli bela diri terhebat. Suzong. Kamu memanggilku. Kenapa kamu baru datang? Kalian yang melukai Suzong. Lalu apa? Bukankah itu karena kamu, pengawal jahat ini, yang membuatnya terluka? Kamu memang seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Berani ya? Kamu berani melawan 4 ahli besar. Suzong. Es krim rasa coklat sudah habis. Nanti aku akan pergi ke tempat lain untuk membelikanmu. Akan segera kembali. Anak muda, kamu tidak mengikuti etika bela diri. Ayo pergi. Jangan mendekat. Aku akan mencolok matamu. Aku sudah berlatih.
Guo Mingming, kembali dan beritahu bibimu. Apapun cara jahat yang dia gunakan. Untuk mendapatkan saham grup, aku akan menyelidikinya dengan jelas. Mengenai sahamku, biarkan dia tidak bermimpi. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan Suzong? Anak nakal, kamu ini siapa? Kamu hanya seorang pengawal kecil yang bekerja untuk orang lain. Kamu pikir wanita seperti dia, benarkah akan jatuh cinta padamu? Jangan bermimpi. Kamu hanya alat baginya. Seorang pelayan, seekor anjing, Guo Mingming, mengeluarkan kentut besar. Orang 5927 ini, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya omong kosong. Ayo pergi, Suzong. Pergi beli es krim rasa coklat. Apakah kamu baik-baik saja? Dajiang. Kembali. Suzong. Kalian berdua tidak mau memakai handuk mandi atau sejenisnya. Busur dan panah ini sangat berlebihan. Dari mana asalnya? Itu. Mereka memaksa mengatur ini. Kalian berdua seperti ini. Siapa yang mengatur? Kalian sedang melakukan apa? Kenakan semua pakaian untukku. Apa yang kamu ambil, itu disewa olehnya. Oh, segera kembalikan. Segera kembalikan ya. Segera kembalikan. Ini tempat apa? Hotel Bintang 5. Untuk menjamu tamu asing. Anak muda. Gadis murahan. Sudah saatnya mengakhiri semua ini. Apa pendapatmu? 5.927 orang ini, apakah dapat diandalkan? Kamu sudah menggantungkan dirimu pada lehernya. Kamu tanya padaku ya? Tutup mulutmu. Maaf ya, urusan keluarga kami masih melibatkan kamu. Kamu gila ya? Jangan bicarakan ini padaku. Saya sebenarnya tidak ingin menyusahkan orang lain. Sekarang kamu sudah memiliki 5.927. Tentu saja kamu tidak membutuhkanku lagi. Apa yang kamu bicarakan? Saya pikir Anda tidak menginginkan saya lagi 50. Tadi di hotel, kamu hampir saja mengenai aku. Saya mulai berlatih panahan sejak usia 5 tahun. Setelah belajar sampai 16 tahun, tidak pernah meleset. Setiap kali mendengar kamu berkata hal-hal yang tampan dan menggoda ini, selalu membuatku cemburu ingin mencubitmu. Jangan berantakan dengan nampan buah itu. Bagaimana kamu akan memberikannya kepada orang itu? Siapa bilang aku harus memberikannya padanya? Dia. Dia siapa? HMPH.
5.927. Tidak heran kamu membawaku naik melalui tangga samping. Tidak pernah terpikirkan bahwa kamu adalah orang seperti ini. Benar-benar membuatku buta. HMPH 5.927. Kenakan pakaianmu dengan baik. Ayo pergi. Kamu dipecat. Suzong. Ingat nomor saya. 5.927. Keluar melalui tangga samping. Kamu mau kemana? Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Tempat ini kotor. Saya akan pergi ke perusahaan. Sekarang di perusahaan tidak ada orang. Tidak tahu malu. Biasanya berpura-pura seperti kayu mati. Sebenarnya di dalam dirinya adalah orang yang sangat tidak tahu malu. Ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah 5.927 belum datang? Pergi mati saja. Bagaimana cara mengemudinya? Maaf, saya benar-benar minta maaf. Di pusat kota tidak boleh membunyikan klakson. Tidak tahu. Saya tahu. Saya baru saja belajar mengemudi. Saya jamin tidak akan seperti ini lagi di kemudian hari. Saya pasti akan lebih berhati-hati lain kali. Mengemudikan mobil yang sangat bagus. Lihat, kamu juga orang yang berkelas. Di mana kualitasnya? 5.927. Sangat tidak tahu malu. 5.927. Sangat tidak tahu malu. 5.927. Sangat tidak tahu malu. Suzong. Sebelumnya, bukankah dikatakan perusahaan akan menghentikan operasi untuk perbaikan? Kemudian, semua orang pun pulang lebih awal. Tapi tenang saja, selama saya ada, perusahaan pasti tidak akan mengalami masalah. $5.927 belum datang? Aduh, anak nakal ini. Kamu bilang tidak ada yang menelepon untuk izin atau apa? Tunggu saja. Jika dia datang, saya pasti akan memarahinya dengan keras. Saat seperti ini, adalah saat krisis bagi perusahaan. Ini adalah saat terbaik untuk melihat apakah seseorang memiliki sifat kesetiaan. Setia. Tapi anak ini. Seseorang yang cukup baik. Sepertinya memang ada urusan mendesak. Tapi kalau ada urusan mendesak, tetap harus telepon untuk izin, kan? Suzong.
Saya pergi jaga pintu dulu. Tahun 1854. Hari ini, Asdev GHJ. Jingjing. Kenapa kamu sendirian? Di mana pengawal pribadimu? Xiao Yue di mana? Apa yang kalian lakukan padanya? Beberapa hari yang lalu, saya tanpa sengaja mendengar dari kakek, dia meninggalkan gudang ini untukmu. Jadi dia memanggilmu kemari, ingin memahami tujuan kakek melakukan ini. Su Sujun, jangan berpura-pura di sini. Saya tidak pernah tahu ada gudang seperti ini. Jingjing. Apa kamu sedang bertengkar dengan pengawal itu? Saya bilang padamu, pengawal seperti itu. Jangan lihat dia sekarang berlevel rendah. Di luar sangat boros. Lihatlah sekarang. Stes. Sujing. Dulu, kakakku mengorbankan seluruh keluarganya demi ibumu dan kamu. Mengkhianati seluruh keluarga. Tapi, 3 tahun yang lalu, kamu pulang sendirian dari luar negeri. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimanapun juga, kakek tetap menyukaimu. Saya akan menyelidiki masalah hilangnya ayahku dengan jelas. Mengenai sahamku, jangan bermimpi. Apakah kamu tahu mengapa aku ada di sini? Apakah kalian telah menyandera Xiao Yue? Cepat katakan padaku dia di mana. Jika tidak, aku akan melapor ke polisi. Sebenarnya, segala sesuatu tentangmu selama 3 tahun ini, aku tahu dengan sangat jelas. Takdirmu selalu berada di tanganku. Bawa data perusahaan miliknya ke sini. Xiao Yue. Apakah itu kamu? Kamu tidak perlu menyalahkannya. Sejak awal, Xiao Yue adalah orang yang aku tempatkan di sampingmu. Sekarang, waktunya sudah matang. Sebenarnya, jika tidak tiba-tiba muncul seorang pengawal kecil, masalah ini sudah selesai sejak lama. Pagi ini, wanita itu adalah kamu. Selama kamu memiliki kunci rumahku. Yang muncul di villa malam itu adalah kamu. Yang mencuri data perusahaan di komputerku. Juga kamu.
Aku awalnya berpikir, di sini akan menyimpan beberapa rahasia yang ditinggalkan kakek untukmu. Sekarang tampaknya, ini hanyalah sebuah gudang tua saja. Saya sudah sepenuhnya menguasai kondisi keuangan perusahaanmu. Masalahnya lebih serius dari yang saya pikirkan, bahkan lebih parah. Sekarang, kecuali menjual saham yang ada di tanganmu kepadaku, kamu tidak punya pilihan lain. Xiao Yue. Beberapa tahun ini. Terima kasih telah merawatku. Bagaimanapun juga, kamu pernah menjadi sahabat terbaikku. Tanda tangani saja. Ini akan baik untuk semua orang. Jing Jing. Kamu sudah menjadi orang yang kesepian. Mengapa harus membuat dirimu lebih menderita? Asalkan kamu mau. Pelukanku selalu terbuka untukmu. Pekerjaan baru yang kau berikan padaku adalah untuk melindungi keselamatanmu. Kalian yang melukai Suzong bisa pergi. Ingat nomor saya. 5927. Keluar melalui tangga pintu belakang. Lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh. 5927. Jing Jing, saya mendengar. Kamu telah memecat pengawal kecil itu. Hati orang itu. Bukankah itu telah menyakitinya? Saya di sini. Kenapa kamu baru datang? Saya sudah tahu kamu tidak akan pergi. Hari ini mari kita lihat seberapa kuat kamu. Saya tanda tangani. Suruh orang-orangmu mundur. Saya tanda tangan. Presiden Su, kamu tidak perlu tanda tangan. Mereka semua membawa senjata. Bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka? Saya sudah tanda tangan. Ayo bawa saya pergi. Jing Jing. Kamu serius dengan dia? Begini. Kita ikuti skenario. Saya akan menyerang terlebih dahulu. Pukuli dia sampai tidak dikenali oleh orang tuanya.
Apakah kamu tanda tangan atau tidak? Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Jangan pukul lagi. Saya tanda tangan. Tolong saya. Jangan pukul dia lagi. Saya tanda tangan. Pada saat ini, kamu baru saja berkata dengan penuh emosi. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Jangan pukul dia. Bagaimana? Mari kita lakukan seperti ini. Mundur. Anjing penjaga. Kamu tidak mengikuti skenario, kan? Ini adalah pistol kejut dengan tegangan 50.000 volt. Jika kamu berani mendekat, saya akan membuat tuanmu menjadi bodoh. Saya terlalu banyak bicara. Saya hanya bercanda. Cukup, jangan berlebihan. Kalian tidak mengikuti skenario. Pistol mainan ini terlalu mengada-ada. Sang Xian Yue, apakah kamu terlalu mencampuri urusan orang lain? Apa yang saya hutangi padamu, sudah saya bayar. Polisi, jangan bergerak. Su Sujun. Sang Xian Yue, Guo Mingming, kandang mereka. Kalian melakukan apa? Siapa yang memberi kalian hak untuk melakukan ini? Gajah yang hilang. Kami adalah polisi. Ini adalah surat perintah penangkapan. Kami sekarang sudah mengumpulkan cukup bukti. Cukup untuk membuktikan bahwa kalian terlibat. Melanggar hukum yang membahayakan keamanan publik. Melanggar hukum yang merusak tatanan ekonomi. Melanggar hak pribadi warga negara. Melanggar ketertiban sosial. Tindak pidana korupsi dan suap. Bawa mereka pergi. Di mana buktinya? Kalian harus menunjukkan buktinya sekarang. Bukti. Saya sudah menyerahkannya kepada polisi. Zhang Xiaotian. Tidak menyangka ternyata kamu si rubah tua ini. Setahun yang lalu, kakek menyuruhku menyelidikimu. Saya tidak menyangka kamu bisa berkembang seperti ini. Kamu di bagian SDM perusahaan. Keuangan. Saya tidak akan membahas aksi kecil yang kamu lakukan di tempat-tempat ini. Namun sebagai Bibi Sujing, kamu berani menggunakan cara yang begitu rendah dan keji untuk menghadapinya. Gudang ini, saya sudah memasang kamera pengawas sebelumnya. Semua yang kalian lakukan barusan, semua kata-kata yang diucapkan, polisi sudah mengetahuinya satu persatu. Zhang Xiaotian, jangan berpura-pura baik di sini. Selama bertahun-tahun ini, kamu banyak mengambil keuntungan dari keluarga Sukami. Simpan omongan itu untuk dicatat nanti. Bawa pergi. Zhang Xiaotian, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Kamu si rubah tua yang tidak tahu terima kasih. Kamu si rubah tua yang licik. Xiao Yue. Jingjing, maaf ya. Zhang Su takut akan mengganggu ular dalam rumput. Jadi, tidak menghubungimu. Maaf telah menyusahkanmu. Zhang Su, aku masih berpikir, kalian semua tidak menginginkanku lagi. Persahabatan aku dengan ayahmu selama bertahun-tahun. Orang lain tidak peduli padamu. Aku, pasti akan mengurusmu. Kamu harus pergi melihat kakekmu. Kakekmu sudah lebih baik belakangan ini. Mengenai masalah pengelolaan perusahaanmu sebelumnya. Semua itu adalah ulas Su Sujun. Nanti, aku akan membantumu mengurusnya. Tidak perlu khawatir. Terima kasih, Zhang Su. Aku masih harus pergi ke kantor polisi sebentar lagi. Untuk berkoordinasi dengan penyelidikan. Oh ya, gudang ini. Memang ini diberikan oleh kakekmu. Tapi saya juga tidak tahu. Apa fungsinya? Namun, ini adalah urusan kalian berdua. Kakek dan cucu. Saya tidak akan campur tangan.
Semuanya berjalan lancar. Segala sesuatunya baik-baik saja. Apakah kakek masih sehat? Aduh, terima kasih atas doa Anda. Segala sesuatunya baik-baik saja. Semuanya baik. Bukankah itu Kapten Pengawal, Kakak Hua? Dia datang ke sini untuk apa? Suzong. 5927. Saya sudah tahu kamu akan datang. Suzong. Tugas saya sudah selesai. Sebenarnya, saya adalah seorang petugas keamanan. Saya tahu. Kamu adalah pengawal perusahaan. Pekerjaan saya berbeda dengan pengawal biasa. Kami hanya melayani beberapa klien khusus. Kalian diundang oleh Zhangsu. Suzong. Beberapa hari ini. Terima kasih atas perhatianmu. Saya rasa sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu. Bisakah kamu tetap di sini? Suzong. Kamu tidak lagi membutuhkan perlindungan khusus. Selamat tinggal. Hari ini, ketika di rumah, saya salah paham padamu. Maafkan saya. Sebenarnya, melihatmu marah hari ini, saya merasa sedikit senang. Semangat. Suzong. Kamu bisa. (5927). Nomormu. Saya tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya. Suzong. Silakan kenakan sabuk pengaman. Suzong. Sarapan itu penting. Makanlah sedikit lebih banyak. Kalian yang melukai Suzong. Ayo, Suzong. Pergi beli es krim rasa coklat. Semangat. Suzong. Kamu bisa.
Tunggu sebentar. Hari pertama kerja. Kesannya yang pertama sangat penting. Dalam arti tertentu, kita adalah wajah dari grup ini. Suzong, ayo pergi makan. Suzong, itu. Xiao Yuejie, masih dalam perjalanan dinas ya? Waktu perjalanan dinas kali ini cukup lama. Oh. Da Jiangge, Xiao Yuejie ini. Siapa dia? Setelah kerja malam ini, ayo, saya akan mentraktir kalian makan hotpot. Saya akan menjelaskan perlahan kepada kalian. Nona Jennifer. Nona Jennifer, kali ini industri film kami sangat senang bisa mengundangmu. Semoga kita di masa depan kerjasama berjalan lancar. Steven, ambilkan saya pena saya. Dia sudah tahu nama Inggris kamu. Dan saya hanya tahu nomor kamu. Steven, ada apa yang terjadi? Diam. 5927. Terakhir kali kamu bilang. Melihat aku marah. Kamu akan sedikit senang. Sekarang aku sangat-sangat marah. Sekarang aku sangat-sangat senang. Ah. Aku akan mempekerjakanmu seumur hidup. Berapa harganya? Baiklah.